Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis boiler Mr. Moto ya. Jadi di Mr. Moto itu ada 3 jenis boiler. Yang pertama ada boiler manual, yang kedua ada boiler otomatis api, dan yang ketiga ada boiler full otomatis ya. Pertama-tama saya akan jelaskan yang boiler manual dulu. Ini boiler manual teman-teman. Boiler manual. Jadi untuk boiler manual ini mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman dalam dunia setrika uap atau dunia boiler sudah tahu ya, ketika kita menggunakan setrika uap kita akan berpatok dengan yang namanya jarum manometer. Kita akan berpatok dengan yang namanya jarum manometer. Jadi semakin tinggi jarum manometer tersebut, maka akan semakin tinggi pula tekanan yang ada di dalam tabung boiler. Jadi intinya manometer itu adalah indikator tekanan yang ada di dalam boiler. Nah, yang saya sebut manual tadi teman-teman, ketika jarum tersebut sudah tinggi, artinya tekanan di dalam tabung sudah tinggi, kita harus manual mengecilkan apinya sendiri. Cara mengecilkannya dari sini. Ini ada knob kompor, kita harus mengecilkan ke bawah ini. Ini manual. Nah, untuk di boiler Mr. Moto sendiri teman-teman, itu kita harus mengecilkan apinya ketika jarum tersebut sudah sampai di angka 60. Kita harus kecilkan apinya dari kompor, karena nanti teman-teman ketika jarum tersebut sudah lewat dari 60, biasanya di angka 80 atau 90, ini ada yang namanya safety valve. Safety valve itu akan memuntahkan kelebihan boiler yang ada di dalam tabung. Artinya jika tekanan sudah sangat tinggi sekali di angka 80 atau 90 tadi, safety valve ini akan mengeluarkan uap berlebih yang ada di dalam tabung. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi antisipasinya ketika jarum sudah di angka 60, kita harus mengecilkan apinya untuk mengurangi pembakarannya teman-teman. Biar jarum tersebut tidak naik terus. Jadi biar jarum tersebut stabil, tidak naik terus dan menyebabkan yang namanya safety valve ini dia akan mengeluarkan uap. Ini sangat aman teman-teman, karena safety valve ini adalah pengaman. Dan kalau ada teman-teman yang tanya, "Bang, itu kan sudah aman, sudah ada safety valve, kenapa api harus dikecilkan?" Nah, jawabannya begini teman-teman. Ketika teman-teman membiarkan jarum ini naik dan membiarkan safety valve ini dia mengeluarkan uap berlebih, maka safety valve ini akan semakin pendek umur pemakaiannya teman-teman. Semakin pendek umur pemakaiannya jika terlalu sering mengeluarkan uap. Dan suara yang dikeluarkan dari safety valve ini juga kencang sekali, agak mengagetkan. Agak mengagetkan, cuma tidak berbahaya, hanya mengagetkan saja gitu. Jadi intinya boiler manual itu kita harus mengecilkan api ketika jarum sudah di angka 60. Begitu ya. Terus selanjutnya saya akan jelaskan pada boiler otomatis api. Ini ada boiler otomatis api. Ini alat otomatis apinya teman-teman. Jika dilihat dengan sekilas bentuknya sama dengan yang manual, cuman dia ada tambahan alat otomatis apinya. Jadi ketika jarum itu di 60 pada boiler otomatis api ya, api akan otomatis mengecil sendiri. Jadi kita tidak perlu mengecilkan apinya dari knob ini lagi. Begitu. Beda dengan boiler manual. Jadi untuk boiler otomatis api, apinya akan mengecil sendiri ketika jarum di 60, dan nanti dia jarum akan turun ketika api kecil. Ketika jarum sudah di angka 40, api akan otomatis membesar kembali. Jadi tekanan akan lebih stabil dibandingkan boiler manual. Kalau stabilnya sama, mungkin agak sedikit ribet ya untuk pemula ini biasanya. Untuk pemula agak sedikit ribet karena kita harus mengecilkan api kompor secara manual. Cuman kalau di boiler otomatis api ini, kompor sudah otomatis, kita tidak perlu mengotak-atik yang namanya knob lagi ketika mengoperasikan. Jadi knob kompor itu fungsinya hanya untuk menyalakan api saja pada boiler otomatis api. Dan untuk yang terakhir teman-teman, ini ada boiler full otomatis. Jadi untuk boiler full otomatis ini sudah dilengkapi dengan yang namanya otomatis api dan otomatis air. Untuk otomatis api sendiri teman-teman, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan untuk otomatis airnya, ini akan saya jelaskan. Tolong teman-teman simak dengan baik agar tidak gagal paham ya. Jadi ketika kita menggunakan boiler manual atau boiler otomatis api, intinya ketika kita menggunakan boiler yang belum memiliki sistem otomatis air ya, ketika kita operasikan, air itu lama-lama akan menyusut, dan habis. Dan ketika air habis, kita harus mengisinya kembali. Namun pada boiler full otomatis ini sendiri teman-teman, air berkurang sedikit saja akan otomatis menyedot kembali. Artinya
air berkurang sedikit, air akan otomatis terisi lagi karena pada boiler full otomatis sendiri sudah dilengkapi dengan sensor pendeteksi air. Artinya dia air akan segitu-segitu terus, air akan standby segitu-segitu terus, tidak akan kehabisan air begitu. Jadi ketika teman-teman operasikan 24 jam juga, air boiler full otomatis ini bisa karena airnya tidak akan habis. Kalau boiler manual kan seperti yang 15 liter kita hanya bisa pakai dalam waktu 3 jam atau 4 jam ya. Yang 15 liter untuk 10 liter itu bisa kita pakai sekitar 2 jam sampai 3 jam ya. Kita harus mengisinya kembali agar bisa dipakai lagi. Pada boiler full otomatis ini kita tidak perlu yang namanya mengisi air kembali. Jadi air akan segitu-segitu terus. Begitu. Terus selanjutnya teman-teman, ketika kita mengisi air pada boiler manual ya, kita mengisi air dari corong pengisian air ini. Pada boiler manual atau otomatis api, kita mengisinya dari corong. Nah, di boiler full otomatis sendiri, kita mengisi air hanya cukup kita menyediakan ember saja ya. Kita menyediakan ember penampungan. Lalu ini ada yang namanya selang buat nyedot airnya. Ini kita masukin ke ember. Kita puter ini switch, dia otomatis air tersedot sendiri ke dalam tabung boiler ini. Dan ketika air sudah penuh, dia otomatis stop sendiri menyedot airnya. Jadi lebih efisien dibandingkan boiler manual gitu. Makanya teman-teman bisa lihat di sini ada item-item ini ya. Ya, ini namanya box modul. Ini adalah alat yang menjalankan sistem otomatis air tadi. Ini ada di sini pusat pengontrol. Makanya di sini ada pompa dia buat nyedot air. Dalam sini ada banyak alat-alatnya. Intinya ini adalah buat mengoperasikan sistem penyedot airnya tadi. Jadi kita tidak perlu khawatir boiler itu akan kehabisan air karena air berkurang akan otomatis menyedot kembali, berbeda dengan boiler manual gitu ya. Dan untuk boiler full otomatis teman-teman itu tersedia varian yang kapasitas 1 setrika, 2 setrika, ini 2 setrika, 4 setrika dan 6 setrika. Jadi tidak lagi menggunakan kapasitas liter seperti boiler manual. Di boiler manual sendiri kan dia tersedia kapasitas 10 liter, 15 liter, 25 liter, 35 liter. Tapi di boiler full otomatis sudah tidak menggunakan lagi kapasitas liter karena air yang masuk ke dalam tabung ini dia sudah terkontrol oleh otomatis airnya. Jadi tidak lagi menggunakan yang namanya kapasitas liter. Boiler otomatis ini dia sama pada boiler manual ya, menggunakan kapasitas liter juga, bedanya cuman ada tambahan alat otomatis apinya pada boiler otomatis api begitu ya. Oke teman-teman, sekian infonya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk spesifikasi dan harga silahkan kunjungi marketplace kita, ketik aja Mr. Moto. Terima kasih.